Non, rien de rien, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Puspitasari Arifiani dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan. Jadi, pengakuan atau recognition adalah suatu perbuatan politik dari perbuatan hukum, yang dimana pemberian pengakuan ini didasarkan pada kepentingan suatu negara dan bukan merupakan kaidah hukum yang menjadi hak dan kewajiban. Pemberian pengakuan dalam hukum internasional artinya mengakui suatu negara ataupun suatu pemerintahan baru sebagai subjek hukum internasional. Pemberian pengakuan ini secara umumnya diberikan kepada suatu negara ataupun suatu pemerintahan baru oleh suatu negara atau oleh suatu organisasi. Pemberian pengakuan ini memunculkan dua konsekuensi. Yang pertama ada konsekuensi politis dan yang kedua konsekuensi yuridis. Dengan adanya konsekuensi politis, artinya negara yang mengakui dan negara yang diakui dapat dengan bebas menjalankan hubungan diplomatik. Dan secara yuridis, artinya negara yang diakui akan mempunyai status hukum yang lebih kuat di pengadilan negara yang mengakui. Selanjutnya, terdapat dua fungsi dari pengakuan. Yang pertama adalah untuk tidak mengasingkan sekumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional. Yang kedua adalah untuk menjalin kesinambungan dalam hukum internasional dengan cara mencegah adanya kekosongan hukum yang merugikan baik bagi individu ataupun bagi pihak-pihak yang terkait. Terdapat dua jenis pengakuan dalam hukum internasional. Yang pertama adalah pengakuan secara de facto dan yang kedua adalah secara de jure. Dalam pengakuan secara de facto artinya suatu pengakuan ini diberikan atas dasar suatu fakta bahwa negara tersebut memang ada. Jadi bertahan atau tidaknya pengakuan tersebut berdasarkan suatu fakta itu. Yang dimaksud adalah suatu negara. Apakah negara tersebut bisa bertahan atau tidak? Maka dari itu biasanya pengakuan secara de facto ini bersifat sementara. Sedangkan pengakuan secara de jure artinya pengakuan ini diberikan secara permanen. Artinya sebelum pemberian pengakuan tersebut, negara yang mengakui harus yakin dengan betul bahwa negara yang diberikan pengakuan dapat bertahan. Dalam hukum internasional terdapat dua cara pemberian pengakuan. Yang pertama adalah secara terang-terangan, yang kedua adalah secara diam-diam. Jadi, pemberian pengakuan secara terang-terangan artinya suatu negara memberikan pengakuan tersebut dengan tegas dan dinyatakan dengan resmi. Sedangkan secara diam-diam artinya dapat kita lihat dari tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa suatu negara mengakui negara lain. Contohnya seperti kepala negara Indonesia yang berkunjung ke Dubai. Diketahui pula bahwa terdapat pengakuan bersyarat dan juga penarikan kembali pengakuan. Di dalam hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda. Golongan pertama menyatakan bahwa pengakuan dapat ditarik kembali apabila saat pemberian pengakuan disertai oleh syarat yang harus dipenuhi. Dan jika negara yang diberi pengakuan tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka pengakuan dapat ditarik kembali. Sedangkan menurut golongan kedua, pengakuan tidak dapat ditarik kembali meskipun disertai oleh syarat. Karena walaupun tidak terpenuhi syarat tersebut, itu tidak akan menghilangkan eksistensi pihak yang diberi pengakuan. Segala perbuatan pasti akan menimbulkan suatu akibat. Dalam hal ini, pemberian pengakuan juga berakibat pada hukum. Dengan adanya pemberian pengakuan, maka akan menimbulkan hak, kekuasaan, dan juga privilege-privilege bagi negara yang diakui dalam hukum internasional ataupun dalam hukum nasional negara yang mengakuinya. Dan juga apabila pengakuan menjadi salah satu masalah dalam pengadilan nasional, maka mengenai pembuktian, penafsiran, dan juga prosedur dapat menjadi hal yang bisa dipertimbangkan. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi pengakuan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.